Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Cybercrime kelas 12 IPS 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Cybercrime. Jumlah laporan kasus cybercrime Saya Rini, Saya Maida, saya Regina, saya Siti Nurmadiah. Saya Dapanika Pratama. Saya Rehan. Saya Rizky. Access granted. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mencuri data pribadi seseorang demi kepentingan pribadi. Aksi cybercrime dapat memberikan kerugian secara material maupun non-material bagi para korbannya. Kejahatan ini dilakukan secara cybercrime bisa terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan cyber semakin mudah terjadi. Di antaranya adalah 1. Akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang. Hal ini membuat orang mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan, sehingga mempermudah penjahat untuk melakukan aksinya. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Tak sedikit orang yang selalu memasukkan data-data penting ke dalam internet. Ini dapat memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan kejahatan. 3. Mudah dilakukan dengan resiko. Keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Sebagaimana diketahui, internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus. Sistem keamanan jaringan yang lemah. Keamanan jaringan seringkali menjadi hal yang disepelekan. Padahal, lemahnya sistem keamanan jaringan menjadi celah besar bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Dampak yang ditimbulkan dari cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang bisa memiliki dampak luas dan serius pada korban, masyarakat, dan perekonomian. Selain kerugian finansial, cybercrime juga bisa menyebabkan kerusakan pada reputasi, gangguan layanan, masalah psikologis, dan emosional pada korban. Menurut Pakti, keuntungan pelaku di aktivitas cybercrime adalah yang pertama, kemungkinan anonimitas, jadi pelaku dengan lebih mudah menyembunyikan identitas mereka. Kedua adalah ketika pelaku melaksanakan kejahatan di ruang cyber, ada jeda waktu yang memungkinkan pelaku lebih leluasa untuk menghilangkan barang bukti. Kejahatan cyber dilakukan dalam berbagai macam aktivitas yang menyerang keamanan komputer atau website Anda. Namun ada 11 jenis kejahatan cyber populer dan lazim dilakukan oleh hacker secara individu atau terorganisasi. Apa saja? 1. Pemalsuan identitas. Kejahatan cyber ini sering terjadi di media sosial dan wajib diwaspadai pengguna internet. Pelaku mengambil identitas seseorang dari media sosial seperti foto, nama, dan informasi lainnya. Kemudian memanfaatkannya untuk melakukan tindak kriminal. Mereka bisa melakukan penipuan online dan pencucian uang berbekal identitas palsu tersebut. 2. Phishing. Kejahatan ini dilakukan dengan mencuri informasi atau data sensitif seseorang melalui pesan atau tautan link palsu yang terlihat kredibel. Pelaku menghubungi target seperti biasa dan mengaku berasal dari pihak atau instansi tertentu, kemudian mencuri data sensitif mereka. Aktivitas phishing berjalan lebih mulus berkat kemajuan teknologi saat ini. Contohnya, iklan banner di website yang dibuat menarik, padahal terdapat formulir yang meminta data sensitif di dalamnya untuk mencuri. Yang ketiga, ada cracking. Aktivitas ini berupa percobaan penyusupan sistem komputer dengan meretas sistem keamanan komputer, jaringan, atau softwarenya. Pelaku cracking alias
cracker mencuri dan memanipulasi data tersebut untuk tujuan ilegal atau kriminalitas. Kejahatan siber ini wajib diwaspadai oleh tim IT perusahaan supaya sistem komputer atau website bisnisnya tetap aman, apalagi terdapat data pelanggan atau perusahaan di dalamnya. 4. Spoofing. Spoofing sebenarnya mirip seperti phishing, yakni pelaku mengakui sebagai pihak berwenang dan mencuri data pelanggan untuk tujuan ilegal. Perbedaannya, spoofing bisa mengirimkan virus atau malware berbahaya ke perangkat atau website target. Apabila website tersebut diakses oleh pengguna, besar kemungkinan virusnya bisa menyebar ke perangkat mereka. Serangan di DOS, Distributed Denial of Service, merupakan serangan yang dikirimkan oleh hacker untuk melumpuhkan server website. Serangan di DOS merupakan traffic website berjalan lebih lambat sehingga servernya mengalami overload akibat tidak mampu menampung banyak request dalam waktu bersamaan. Banyak sekali teknik serangan di DOS, salah satunya mengirimkan bot yang disisipkan dalam malware. Cyberstalking. Cyberstalking adalah salah satu kejahatan dunia maya yang dilakukan melalui media sosial, email, pesan teks, atau platform komunikasi online lainnya dengan tujuan mengintimidasi, menakut-nakuti, atau mempersekusi seseorang secara online. Cyberstalking biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki motif untuk merugikan, mengintimidasi, atau membahayakan korban. Contoh perilaku cyberstalking antara lain mengirimkan pesan yang mengancam, memposting informasi pribadi korban, mengikuti dan memantau aktivitas korban di media sosial, atau bahkan melakukan serangan di DOS ke situs web atau akun korban. Nah, itulah jenis-jenis dari cybercrime. Untuk lebih jelasnya, kami akan memberikan sebuah drama contoh dari salah satu jenis cybercrime, yaitu cyberstalking. Selamat menonton! minta nomornya Regina. Apa emang? Emang lu kenal Regina? Kenal dulu, punya kontaknya, cuma gara-gara HP riset jadinya hilang, jadi makanya minta. Boleh deh, nanti gue kasih. Udah Mi, makasih banyak ya. Setelah menonton film pendek kami, kalian jadi tahu kan bagaimana cyberstalking itu terjadi pada seseorang. Serem banget bukan jika ada seseorang yang melakukan hal seperti yang Ricky lakukan kepada kita? Nah, makanya kita berdua punya beberapa cara agar terhindar dari cyberstalking tersebut. Tapi sebelum itu Maida akan menjelaskan beberapa contoh atau jenis cyberstalking. Oke,
apa itu cyberstalking? Mari kita ulas sedikit ya. Jadi, cyberstalking adalah tindakan memata-matai seseorang secara terus-menerus dengan menggunakan teknologi. Contohnya yaitu, yang ke-1 mengutip profil medsos, yang kedua menghubungi maupun mengirim pesan terus-menerus, yang ketiga membanjiri kontak masuk email korban, yang keempat mengirim foto palsu atau ancaman, yang kelima membuat akun palsu atas nama korban, yang keenam meretas email korban, yang ketujuh mengirim malware, yang kedelapan menyebarkan berita palsu tentang korban. Itu dia sebagian contoh dari tindakan cyberstalking. Karena cyberstalking adalah salah satu kejahatan di dunia maya, tak pandang bulu, maka siapapun perlu tahu cara melindungi diri dari tindakan ini, yaitu yang pertama, hindari mengunggah data pribadi, yang kedua, sediakan email khusus untuk keperluan personal, yang ketiga, nama samaran netral general di media sosial, yang keempat, matikan fitur GPS atau geolokasi di ponsel, yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat dan janji berkala, dan yang keenam, manfaatkan fitur privacy di medsos. Nah, itu dia beberapa cara pencegahan agar kita terhindar dari adanya cyberstalking atau pengojikan oleh oknum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.